Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus aja kalau belum terima terus. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa karamihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul masyariqi wal maghrib. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu ila sairil ajaimi wal a'arif. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawil ma'athiri wal manaqib. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuha yawmal qiyamati bila khaib. Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi wa fa'alul khaira wahfadu ala istiqamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum. Allahnya mana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun min majlisin yadhkuruna Allah fihi illa khaffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dhukira fi man indah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ibu-ibu, Bu, saya bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah Masjid Al-Falah ini. Dan mungkin dari sekian ratus juta wanita yang ada di dunia ini, ibu-ibu hari ini sangat beruntung sekali karena bisa bertemu dengan saya secara langsung. Biasanya melalui channel YouTube Satori Faisal Official. Lihat kontennya di konten Flora dan Fauna. Alhamdulillah
Yang pertama yang saya hormati, dan saya cantikannya ya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah Bapak Ustaz Suhandi Soleh SAG. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Masjid Al-Falah Bapak Ustaz Haji Alimin Awik, dan jajaran anggota Dewan Syuro yang lainnya. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qohan. Yang saya hormati Bapak Ustaz Zaini Haji HSSPDI. Yang saya hormati Bapak Ustaz Saril. Yang saya hormati Bapak Haji Hadi. Yang saya hormati Bapak Haji Rahman. Ya, kalau salah bilang ya. Kayak macam mana Habib ini. Yang saya hormati Dewan Pembina Remaja Masjid Al-Falah Bapak Haji Kirun Mustari. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Rojali. Rojali artinya rokok jarang beli. RW, canda, spontan. Sama saya juga, Ustaz Rojali, Ustaz rokoknya jarang beli. Yang saya hormati Bapak Haji Rais selaku Ketua RT 010 dan RW 011, seluruh ketua RT yang berada di lingkungan RW 011. Yang saya hormati penceramah ingat. Juga yang saya hormati panitia, ketua panitia anjing saya, anjing anjing. Kadang-kadang dia juga bisa dipanggil wali nih. Juga yang saya hormati ketua atau pimpinan majelis taklim, ibu-ibu. Dia juga sama anjing saya, Ustazah Iin Mustaqina. Mana orangnya tadi? Mana orangnya? Cing, temenin saya sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semua malam ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang urusannya lagi madarut, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang urusan rezekinya lagi mampet, mudah-mudahan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai saat ini belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Pulang dari mari langsung ketemu jodohnya, langsung besok ke KUA. Yang masih janda mudah-mudahan dapat jodohnya malam ini juga. Yang belum nambah, mudah-mudahan malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Alamate anak soleh iko bapak badane min anu jengsa. Mana anak sini, mana suaranya? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah berikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada malam hari kita bisa memenuhi panitia, undangan panitia dalam rangka Isra wal Mi'raj dan juga apa tadi? Tarhib Ramadan. Amin ya rabbal. Di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat roh. Ada 3 indikasi, Bu.
ada 3 indikasi yang kita mendapatkan nikmat kesehatan. Yang pertama adalah nikmatul lonjo. Nikmatul lonjo. Kalau orang masih bisa melonjor, indikasinya dia sehat. Coba kalau nggak bisa loh. Yang kedua adalah indikasi yang kedua kalau kita diberikan kesehatan jasmani adalah nikmatul nyender. Bang, maksudnya nyender kan bang? Bagus. Berarti belakangnya sehat. Coba kalau ada banyak bisul merapat di sini, nggak bisa kita dapat nikmatul nyender. Udah belonjor, udah nyender. Satu lagi indikasi yang ketiga adalah nikmatul molor. Belonjor, nyender, molor, alias pelor, nempel. Kalau kita masih enak nikmat tidur, berarti indikasinya kita sehat. Tapi jangan kebanyakan tidur, ya. Karena nanti yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita hidup dihitung mana meleknya, mana molornya. Kalau kebanyakan molor juga, lapor kebaikan kita bisa dikatakan bos. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka sebanyak-banyaknya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita dalam nafas syariat Islamiyah, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi putra Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan pada malam hari ini, dan saya baru kali ini dipanggil Kiai Haji Alhamdulillah. Ya, sekali-sekali main keluar kan. Karena di dalam kitab Jihun dikatakan, kitab Jihun itu kepanjangannya kitab Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un.
Wa min asyratil kiai, syarat kiai itu satu, ayyakuna musambiro, bisa nyembur. Ayyakuna lahu ma'adan, punya pesantren, punya murid. Ketiga, ayyakuna jauzatuhu zada minal isnan, bojone luwih saking suci, bojone loro telu papat pin. Akhirnya terkumpul dalam sebuah syair Jawa, alamate kiai bermakna soleh iku ono telu. Ini tikung Jawa lagi acung alamate kiai iku ono telu, badane mondok banjur duwe pondok. Kang manjur semburane bojone loro, iku saking kula, iku saking kula, iku tren, iku saking kula alamate kiai. Wih, orang dari terus no. Pak Bu, alhamdulillah saya baru disahkan menjadi kiai bulan Juni kemarin. Udah resmi sih jadi kiai. Menurut ciri-ciri tadi, setelah mondok punya pon. Alhamdulillah, ini bukan promosi, ngasih tahu doang. Saya bertempat tinggal di Dak City. Adik tahu Dak City? Rawa Bebek. Alhamdulillah baru tahun kemarin saya beserta teman-teman mendirikan pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Nurul A'la. Para asatidz, para dewan guru, para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua sekalian, mohon doa restunya. Mudah-mudahan dengan munculnya pondok pesantren di Rawa Bebek juga akan menjadikan sumbangsi buat perkembangan umat Islam, perkembangan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ada di Rawa Bebek mana dong? No, dekat bandara, dekat bandara. Sono Tegalalur, di samping pos RW 01 RW. Itu ada namanya sekolah Al-Ghosiyah. Belakangnya itu ada plafon pesantren Nurul A'la. Oke, tim, silakan dibagikan brosurnya. Ya, pondok di Jakarta, rasa Gondor, rasa Kediri. Karena gurunya dulu pernah mondok di afiliasi Pondok Gondor, yaitu di Pintu Darul Kolam, dan alhamdulillah melanjutkan saya di Kediri, dan alhamdulillah saat ini kami sudah merintis pondok pesantren yang berbasis modern dan salafiyah, dan juga di situ ada SMP dan SMK-nya. Asramanya kamar mandinya di dalam, tidurnya di luar. Jadi pesantren MCK ini ya, insya Allah. Dan insya Allah di depan pesantren saya ada kontrakan 10 pintu, dan itu insya Allah akan saya beli. Bukan saya beli, emang punya saya. Mau dijadiin asrama, bawah sekolah, atas pondok, asrama laki-laki, atasnya perempuan, atasnya lagi buat nanti buat futsal, ya, buat menjemur juga. Jadi doakan, mudah-mudahan saya beserta para dewan guru bisa istiqomah untuk syiar dakwah Islamiyah, melanjutkan risalah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
tempat yang mulia, dihadiri oleh orang-orang yang mulia, waktunya yang mulia. Mudah-mudahan kita semua juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang loh Pak. Bu, ngumpul kayak begini ini, masya Allah. Panitia bersyukur banyak yang datang. Ada 3.000. Kita dapat berkat nggak? Saya dapat. Ini kumpul bukan sembarang kumpul. Kumpul yang banyak nuansa spiritual dan nuansa keislaman. Jadi itu tandanya kalau ada anak lagi ribut di masjid, itu tandanya malaikat lagi pada ketawa. Jadi bagian aja Pak. Makanya kalau lagi yang sholat dia pada bercanda, bagian aja bagian. Kita aja yang kita atur khusyuk dan duduknya, kita tarik. Nah kalau kita omelin, besok nggak kemana lagi. 10 tahun ke depan kagak ada yang anak muda, anak kecil gak ada yang kemana. Betul Pak? Biarin aja. Biarin. Nah makanya salah satunya biar kagak pada ribut, anaknya sama bapaknya kudu berdampingan. Jangan anaknya doang disuruh ke masjid, bapaknya di rumah. Ya tong ya, kalau disuruh ke masjid, bapak tarik juga ya. Ini perkumpulan yang insya Allah penuh dengan berkah. Banyak perkumpulan di luar sana yang justru banyak membawa madarat. Masya Allah. Nah untuk nongkrong, nggak pukul lampu, keresek-keresek, berisik-berisik, nggak taunya lagi main HP, lagi ngapain? Lagi main slot. Kelihatannya pada ngumpul, tapi diem aja. Ya, Ustaz ya. Kelihatannya pada ngumpul, tapi pada diem Pak. Nggak ada lagi nguplek, padahal lagi main judicial. Akhirnya apa? Main nggak punya modal, dia minjem pinjaman online. Masya Allah. Makanya bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan atas izin Allah di tempat yang berkah. Mudah-mudahan mau berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Kata Nabi, majalasa qaumun majlisan. Tidaklah sekelompok orang duduk bersimpu di dalam majlis, ini juga masjid dan majlis, apalagi majlisnya ada di masjid. Ketika berkumpul, ngapain dia berkumpul? Kongko, kongres, kongko nggak beres-beres, konser, kongko pemoser-moser. Bukan, yazkuruna Allah. Yang mana perkumpulan ini bisa mengarahkan orang yang berkumpulnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, dari awal kan tadi baca Yasin, tahlil, marhaban, ya. Tambah lagi tadi ada pembacaan Al-Quran. Mau tidak mau kita akan tergiring untuk selalu ingat kepada Allah. Ketika kita berkumpul dan di dalamnya ada sarana untuk bisa mengingat Allah, apa kata Rasulullah? Illa khaffat humul malaika, kecuali kita dikelilingi oleh para malaikat. Bu, kelihatan nggak malaikat di situ pada ngikut? Ada nggak? Ada, bener. Melihat, hebat. Pertama yang kita dapati adalah kita dikelilingi atau bersama dengan para malaikat. Bu, Pak, kalau kita berkumpul bersama malaikat, makhluk Allah yang mulia, sudah dipastikan perkumpulan itu adalah perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua yang kita dapati ketika kita berkumpul dan berzikir kepada Allah, apa? Ghasyiyat umur rahmah. Allah turunkan rahmat kepada kita. Rahmat sama nikmat bedanya tipis. Ya.
Itu yang ada di depan bapak itu namanya apa? Ada kue apa itu? Kue talam apa? Itu sebagian kecil daripada nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi nikmat yang paling tertinggi, rahmat yang paling tertinggi adalah kita termotivasi untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Tadi saya dengar sambutan dari RW. Saya mengajak agar para jamaah dalam momen Isra Mi'raj ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Cocok, karena ketakwaan kepada Allah imbas daripada perkumpulan kita dalam majelis ini itu adalah nikmat dan rahmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Makanya kata Rasulullah begini, Bu. Jadi sahabat sering ngaji bersama Rasulullah. Kalau zaman sekarang namanya enggak. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya kalau duduk di majlis engkau seakan-akan surga udah di depan mata. Tapi terkira saya udah pulang, waduh ketemu lagi sama bini kita. Udah ruwet lagi urusan, udah kondangan, udah arisan, udah apa, waduh. Tapi udah stop lah sekarang ya, udah pulang aja, bilang. Kayaknya kalau sampai rumah budak lagi aja udah urusan bu. Udah kalau gitu mas saya Rasulullah nggak pulang-pulang dah ikut ngaji sama Rasulullah. Kalau Rasulullah zaman sekarang ngomong begitu, lah enak lu keluar ribet ada lu pulang sana. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada, begitu kata Rasulullah. Wajar toh, wajar mas. Kita begini, kita begitu, karena yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah konkret, real, tinggal bagaimana kita sa'atan agada wa sa'atan agada. Saat ini kita bertakwa, nanti kita ada maksiatnya, kita taubat lagi. Makanya dengan kita selalu hadir di majlis ilmu, yang ketiga kita dapat apa tadi? Belum ya? Wa dzukira fima indah. Jadi malaikat setelah ngaji bareng kita, kalau kita mau kan habis ngaji kalau pulang izin, kita mau kongko dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, malaikat langsung balik ke langit. Ngapain? Laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kasih laporan. OAP ya. Tuh yang ikut ngaji tuh. Jadi nama kita viral selalu di langit. Oh, Pak, pengen viral gak di langit? Pengen terkenal gak di langit? Kalau terkenal di dunia repot. Kondangan mulu RW ya. Nah, contoh misalnya RW dah. Waduh. Itu paling gak seminggu kondangan bisa 5 kali ya. Terkenal di dunia. Coba kalau kita nggak terkenal, monyong-monyong, jarang pegaul gitu. Jadi insya Allah ketika kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu, kita akan sekaligus mendapatkan 3 poin yang ini adalah merupakan sebuah nikmat yang terbesar sebagai kita manusia untuk bisa meraihnya. Yang paling viral tadi, yang paling mantap, kita selalu viral di langit. Diomongin terus sama malaikat-malaikat yang ada di langit. Apalagi ini tempatnya adalah di masjid. Pak, Bu, senang punya masjid cakep begini ya? Waduh, namanya sama sama masjid yang ada di tempat saya, Al-Falah. Ya, kenapa Al-Falah? Waduh, karena memang ketika orang masuk ke masjid maka dia akan mendapatkan kemenangan. Betul nggak? Hayya 'alal falah. Makanya dipanggil kita, Bu. Woi, orang kayu besar di wilayah RW 011 pada ke masjid. Untung loh. Kita ketika kita memasuki masjid, karena kita mengabulkan panggilan orang yang adzan itu nggak sembarangan. Adzan itu adalah perpanjangan lisan.
perintah dari Allah Subhanahu. Nah, ketika kita datang, maka kita termasuk orang-orang yang menang. Menang karena kita sudah memenangkan, sudah mengalahkan musuh yang paling terberat dalam diri kita. Apa? Nafsu. Betul? Wah. Apalagi subuh. Wah. Makanya subuh kan ada tambahannya ya. As-salatu khairum minan naum. Kalau subuh naumnya yang panjang-panjang. As-salatu khairum minan naum. Itu namanya dua harokatnya, mainannya di tasdidnya. As-salatu khairum minan naum. Baik, kalau subuh yang azan jangan yang terlalu enak. Bisa bikin bu, yang ngebrek, tapi jangan yang tua-tua juga, repot. Udah gitu anak muda tapi suaranya terlalu cakep juga. Oh Allahu Akbar. Jadi yang subuh langsung Pak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita termasuk orang-orang yang menang. Maka nih, saya baca di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ketika dibacakan, dikumandangkan azan, hayya 'alal falah. Apa doanya Bu? Ini saya kasih tahu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahumma ja'alni minal falihin. Apa Bu? Ayo. Allahumma ja'alni minal falihin. Artinya apa? Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang beruntung di dunia, karena kita sudah memerangi, sudah menjadi pemenang dari kaum nafsu kita, dan kita juga mendapatkan kebahagiaan, kemenangan di akhirat karena kita mendapatkan surganya Allah. Coba nyanyilah. Hayya 'alal falah. Udimbae. Allahumma ja'alni minal falihin. Jadi yang mendengar baca doa. Mudah-mudahan Allah dapatkan kita keberuntungan di dunia dan jumlah apa ini kan? Masya Allah udah setengah satu. Ini baru pembukaan doang. Udah duduk poin aja deh ya. Masih ada undangan nggak? Nggak ada kan? Nggak, saya udah mau kitabnya tuh. Buat puasa, sampai 30 lembar. Udah poin aja ya. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, yuk berkumpul. Kalau perkumpulannya, tempat perkumpulannya itu bagus, maka sudah pasti apa yang dilakukan di dalamnya adalah kebaikan. Ya, almar'u ma'adini khalilihi. Orang mah bagaimana pergaulannya. Betul nggak Pak? Bergaul sama orang-orang soleh, insya Allah jadi orang soleh. Makanya Abu Hasan Ali As-Sadili dalam kitab tasawufnya bilang begini, wa illam takun arifan kun ma'aman arifan. Kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah, maka dekat-dekatlah sama orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Yang udah pasti orang-orang soleh. Orang-orang soleh adanya di mana? Di masjid, di majelis ilmu, iya kan? Di lokan orang soleh nongkrong, tidak ada zon. Udah pasti adanya di majelis-majelis kebaik. Makanya kita datang ke majelis, ke masjid itu dalam rangka kita menjadi berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh. Udah pokoknya datang aja ke masjid. Nggak ketahuan kita nggak bisa apa-apa, nggak ketahuan kita nggak bisa baca Quran, nggak ketahuan.
sampai masjid jam 11 Jumat. Datang aja di luar baca pegang Quran dah. Nggak bisa yang kalau mimpikan aja udah ya pegang tas beda pikir tarekat zakanya cuma Yasin aja kita ketahuan ya semuanya ada bocah bulannya kembali kamu ada tuh ini nggak tahu pakai baju koko pakai peci ya kan. Kalau orang kan kayak saya nih, saya kalau pakai peci hitam panggil siapa? Ustaz, iya. Kalau saya pakai peci putih, Pak Haji. Kalau saya pakai topi, bos. Emang udah lagi bangun bolak-balik bikin kontrakan, bos. Orang mau bagaimana penampilannya juga, betul nggak? Dan orang juga bagaimana perkumpulannya juga. Nah kalau kumpulnya bareng sama ibu tukang ngerumpi, jadinya tukang ngerumpi. Kalau jadinya kumpulnya sama orang-orang juga pengajian, ya jadi tukang pengaji. Tapi jangan di pengajian dibuat tukang ngerumpi. Ya. Jadi almar'u ma'adini khaliqi. Orang mah bagaimana pergaulannya. Bergaul sama tukang minyak wangi jadinya wangi. Bergaul sama orang tukangnya bau ibu kita. Nah kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga jadi ketularan udah datang. Ibu-ibu juga begitu ya, pakai kudungan, pakai apa namanya baju muslim, cakep-cakep gitu. Cuma lamari banyak juga ya, alhamdulillah ibu banyak ya. Jadi bapak dan saudara sekalian, intisari daripada Isra Mi'raj adalah imaratul masajid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Pernah ngantuk Bapak? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jadi di pesantren kami itu ada kegiatan namanya tahsinul qiraah. Jadi setelah dia belajar di TPA di sekolahnya, nanti masuk pesantren diseleksi lagi, nanti ada namanya istilah tahsin ya, tajwid dan sebagainya, sama kitab kuning ya, bahasa Arab dikit-dikit diajarin biar nggak budak-budak bener. Masalah ntar dia bisa bahasa Arab di rumah dia mau ngomong bahasa apa cing. Saya lagi tekankan santri saya biar dia bisa baca pokok-pokokan dia sampai di rumah dia mengabdi kepada masyarakat, bukan ceramah doang, dia megang simbol sebagai simbol. Para ulama-ulama dulu pakai kitab ya. Jadi insya Allah rasa gondor, rasa gedir ya, doain ya biar pesantren saya maju. Udah saya modalin untuk kontrak haji, mudah-mudahan aja nanti dibalas sama Allah.
beli kontrakan lagi di tempat lah, tidurnya di luar, kamar mandinya. Makanya waktu orang depan gondrol, MCK-nya di mana Pak? Ya di kamar itu. Lah kok bisa? Iya yang punya kontrakan Pak, saya sulap jadi pesantren ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kenapa di dalam Isra Mi'raj itu Nabi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi pemberhentian destinasinya perjalanan spiritual itu minal masjid ilal masjid. Bahkan pertama kali Rasul ketika berdakwah di Madinah, yang kacer burung, yang membaca seluruhnya. Yang pertama menjadi program unggulannya adalah mendirikan masjid, jadilah Masjid Nabawi. Maka dari itu, karena Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bahkan beliau membangun masjid di Madinah namanya Masjid Nabawi. Maka intisari sebenarnya Isra Mi'raj adalah ayo kita ramaikan masjid. Bagaimana cara meramaikan masjid? Apa bawa jadi masjid atas dikontrakin sama Alfa sama Indomaret? Saya kadang-kadang berketan, saya suka ngomong bercanda. Musola, masjid pakai di tingkat, mau di tingkat, tapi udah atasnya sewain aja mahal. Bercanda. Iya, kenapa? Karena umat Islam belum memahami bahwasanya kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Coba, udah banyak yang ke Mekah kan? Masya Allah tuh kalau azan udah azan Allahu Akbar, gitu. Udah orang gudung-gudung yang jualan ditutup, udah ditinggal aja. Kalau kita mau begitu ditinggal habis, tinggal aja dia sholat. Masya Allah, sekali komando Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, komat udah langsung. Itu orang di luar sana yang non muslim namanya kafir, ngeri sebenarnya lihat Mekah itu. Sekali komando langsung barisan. Biar kata lagi tawaf ya, ayo. Kayaknya kita kenal dia, masyaallah. Nanti kita ngopi bareng dia. Kalau dia enggak, masuk kita implon dari siapa ini? Ya, minal masjid ila masjid. Jadi spirit intisari daripada Isra Mi'raj. Yuk ramai masjid. Tadi kata ketua DKM, ya. Bulan Ramadan ini programnya adalah tarawih bersama. Itu mah DKM bukan program, itu mah dulu. Lah, Ramadan tak kena tarawih mah kayak hidup kagak ada ini. Amlong. Ya emang tarawih sih disunahkan di rumah. Orang-orang lu sudah tarawih di rumah ya. Saya jadi nonton sinetron dulu. Di masjid. Kalau di masjid kita witir juga kebagian, ya nggak? Udah jangan sok-sokan, karena witir di rumah udah. Witir mah pas tarawih aja. Ya, ini ngomong-ngomong kita lagi Ramadan. Witir mau udah di masjid aja. Dapat pahalanya 2 lagi. Dapat berjamaah. Habis doang ambilin dia mingser ke belakang. Omongan. Laku. Ntar mau witirnya ntar malam. Lah yang penting kan lah witro, nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Artinya ketika kita terawih witir udah bareng aja sama imam, dapat pahala berjamaah. Lah kalau di rumah kan kita witir sendiri doang. Belum mati udah saya setting. Ininya nih makanya tadi ceng saya pakai mic sendiri. Nyewa antar panitia nyewa. Nyewa. Ya. Jadi meramaikan masjid diantara satu dengan sholat berjamaah.
jamaati afdalu minal min salatil fardhi bi 27 darajat. Bu, kalau ibu-ibu mah di rumah aja nggak apa-apa. Karena kalau bapak ibu semua ke masjid, rumah kosong. Ya, maksudnya kalau sholat berjamaah biasa, kalau terawih mah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau semuanya pas jamaah harian pada masjid, bapak-bapak rumah sendiri kosong. Karena sholat perempuan itu yang bagusnya di rumah. Selagi ibu-ibu tidak mengundang fitnah. Fitnah maksudnya gimana? Ke masjid pakai baju renang, ke masjid pakai baju MC, nah itu. Atau ke masjid buat ketemu gebetan, jangan. Jadi ramaikan masjid ini, terutama di bulan Ramadan. Yuk, mudah-mudahan nanti di Ramadan kita keterusan, ya. Waduh, masjid kalau bukannya kita yang ngeramein, siapa Pak RW? Wah, kalau saya mau jadi ketua RW, saya ultimatum. Benar, berdakwah sesuai dengan kekuatannya ya. RW punya kekuatan apa? RT gua wajibin sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Al-Falah. Setuju kayak gitu ya? Iya. Ntar RT bikin lagi ultimatum, pengurus RT sampai RT berapa? 11. Wajib sholat berjamaah, kan? Anggota mah bagaimana komandan, iya lah. Kalau ketua DKM gimana? Ntar kalau yang sholat dapat sembako, ya. Boncos ketua DKM, beli haji kagak, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Itu ada innama lil qasr wal qasr, artinya untuk kalau mana kita hanya kamu di sisi. Jadi itu kalau sudah hanya berarti qasr, hanya orang-orang yang beriman. Nah sekarang saya tanya, kita beriman semua gak nih? Ibu-ibu, lakinya pada beriman semua gak? Ini bapak yang ada di sini pada beriman semua gak? Berarti ketika kita sudah menyatakan dirinya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, berarti kita punya tanggung jawab untuk meramaikan masjid, baik itu di aspek jamaahnya ataupun taklimnya. Makanya kalau pengajian di masjid itu dari habis maghrib sampai habis isya, nunggu isya sampai pengajian diatur dah tuh. Malam apa. Biasanya kalau habis isya pulang dulu, minum dulu, merokok dulu, udah mau berangkat ada yang ngajakin kodang, yang suka mancing ada mau berangkat ngajakin mancing. Udah maghrib sampai isya ngaji, enak. Guru juga nggak terlalu lama, nggak kecapean. Tret gopek, tret 200. Ya, masya Allah. Ngeramein masjid dengan berjamaah. Jadi kita pahami benar bahwasanya tujuan atau mengingatkan kita Islam ini adalah tujuan akhirnya adalah kita diingatkan. Makanya saya heran, Pak. Saya heran kalau ada orang yang menyatakan kegiatan-kegiatan kayak begini adalah enggak agamis, di luar syariat Islam. Bahasa kerennya adalah bid'ah. Bid'ah, masya Allah. Ya, Imam Ahramai atau Imam Habib Alwi Al-Maliki dalam kitab Haulal Ihtifal bi Dzikri Maulidin Rasul menyatakan bahwasanya kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita lakukan nih, Isra Mi'raj,
maulid ke, nuzulul Quran ke, entar Ramadan kultum. Ya, ada lagi yang baru sekarang kulkas. Kalau kultum kan cuma 7 menit, ya baru kulkas. Kulkas, kuliah yang bikin lu bekas. Ya, ganti jadwal kulkas. Beli kulkas. Ya, kultum buper. Masya Allah, dia kata kalau boleh hubungan. Isra Mi'raj kok dibilang bid'ah. Emang kata siapa? Gak bisa aja. Oh, gampang. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya namamu Nabi. Orang namanya cinta kepada Nabi mah apresiasinya bagaimana aja, iya kok. Ya nggak cing, ya nggak cang, cing. Contoh nih saya nih teman saya nih, saya minta temennya yang mana orang. Dia namanya saya cinta mah ekspresi itu gimana aja. Yang penting yang kita cintai senang. Ya kita mencintai Rasulullah dengan cara kita maulid. Tujuannya apa? Ngingetin, to memorizing. Kalau kata saya, kata orang tahu bebek, ngingetin. Karena penyakit kita umat Islam itu adalah 3P. Pilons, fikun, prikiteo. Pilon atau pilon dalam bahasa agama namanya goflah. Kalau pikun lupa, khilaf. Kalau goflah atarku ma'al ilmi, udah tahu ditinggalin, udah tahu sholat itu wajib dia tinggalin, itu namanya goflah. Kalau kuburan di Rombongan namanya gofek. Satu lagi apa tadi? Pikun, itu mah dimaafin dan namanya lupa, nggak ngerti. Orang puasa, nah maklum RW puasa hari pertama ya, pas kita bangun tidur ngeliat kampok, tahu kampok? Kita lihat masih hangat ini, nah kita makan, makan nyem masih ada ayam bakar goreng. Maklum sahur pertama masih komplit, ada berkat tadi malam. Kita makan, udah dapat sepiring setengah minum, ini kita lewat lah bang, itu kakak apa gunung? Emang apa kagak puasa? Enggak. Emang ini bulan apa? Bulan malam kita baru sahur. Abang juga udah sahur daging mentah dari malam. Nah kalau lupa biar kata kita udah kenyang itu dimaaf. Cuma kalau udah lupa ingat langsung dibubarin, jangan diterusin. Ya. Jadi bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, bahwasanya kalau kita diingetin, jadi ingat, betul nggak? Dengan acara momen Isra Mi'raj biar kata udah mepet ke Ramadan, makanya biar katanya pakai ada acara tarawih Ramadan dia. Ini hebatnya begitu. Orang muludan udah masuk di bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj udah masuk di bulan Syawal. Orang opo, orang nggak masalah. Cuma kalau peringatan nasional kita rasain telat, jadi pengumuman kita. 17 Agustus pengumuman banyak di bulan Juli ya. Kalau begini mah ayo terus saja Isra Mi'raj, besok mau puasa juga Isra Mi'raj jentat. Panggil kita lagi, lumayan berpuasa. Ya bu ya, udah cakep ini, ada nilai silaturahminya betul, ada nilai komoditi ekonominya betul. Itu kalau kue laku, tukang pisang, ada nilai apa namanya sodakohnya. Tadi saya dengar di apa sambutan, alhamdulillah udah banyak yang nyumbang. Saya boleh sih, boleh gimana?
buat santri. Kan ponakan cikungan loh. Ya, Masya Allah, pakai dibilang kagak. Kau katakan aku tidak berilmu. Begitu lu, gua napok lu. Bukan yang bid'ah. Gua berharap engkau mengerti. Aku begini mencari ridho ilahi. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana udah yang penting merame, ya, selagi tidak melanggar norma-norma dan spirit agama, gak apa-apa. Nilai silaturahmi yang tua ketemu yang muda, yang ketemu yang tua, yang duda ketemu janda, silaturahminya adalah kan kalau begini bukan orang susah, sama adan aja kagak mempan. Ini kalau Ustaz Kiai syukur rame sih rame, ntar nih pagi rame ya, makanya biar rame pagi ngadain pun ngajian, udah, makan nasi uduk jangan aja. Makan nasi uduk, ya. Jadi spirit daripada Isra Mi'raj adalah yuk kita ramaikan masjid dengan cara sering datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Di dalam kitab apa namanya nih Qur'anul Ubudiyah dikatakan, ya, ibadah itu ada yang fardu, ada yang wajib. Kalau yang fardu ibarat orang dagang itu modal. Kalau yang sunnah ibarat orang dagang tinggal ngambil untuk ibu-ibu kalau menjadi pedagang yang normal pasti kudu nyari Ini kalau kita ibadah cuma ngerjain yang wajib doang, misalnya sholat zuhur sejuhur-juhurnya, dia belum namanya orang dagang. Contoh dagang buah-buahan misalnya jeruk, modal kita satu peti, satu peti ber-300. Waduh, ada saudara kita datanglah mantu atau lu jualan, jangan enak tuh kalau mau nyicipin. Ada temen lewat lalu jualan buah, iya cuma mau nyicipin. Ya no, buat anak muda 5 biji mah belum, ntar yang kisut, yang busuk, akhirnya modal 300, sisa berapa? Pego. Kalau ngerjain yang wajib doang, makanya caranya bagaimana nunjukinnya, kerjain yang sunnah. Berjamaah bagi hukumnya memang sunnah, tapi kalau kita ngerjain sholat fardu sendiri, ya bacaan Fatihahnya kurang menjes, sholatnya kagak khusyuk, ya udah berjamaah di cover kekurangan kita sama imam, kan enak begitu. Aturan sholat kita nilainya bocah karena berjamaah, jadi jopek tuh nambah tuh. Juga ketika kita berjamaah udah melaksanakan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Cinta Allah kita melaksanakan kewajiban sholat fardu ditopang dengan sholat berjamaah, kita cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia sedang sakit. Sallallahu alaihi wasallam.